Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube gua. Dan di video kali ini gue bakal coba untuk mengkomparasikan atau membandingkan dua soundcard eksternal yang rasanya layak untuk dibandingkan karena dia memiliki desain yang sama, ukuran yang hampir sama, kemudian corak yang sama, dan harga yang tidak jauh beda. Oke, ini adalah soundcard eksternal E6. Kita buka ya. Dan ini adalah soundcard eksternal V6. Dimana kalau kita lihat ini ukurannya sama seperti smartphone. Jadi ukurannya tuh lebih kecil. Kalau kalian bawa kemana-mana pun dia lebih fleksibel. Atau misalkan kalian pengen menggunakan ini di mobil kalian atau di tempat yang cukup sempit, ini ya bisa fleksibel ya. Kalau misalkan dibandingkan dengan soundcard eksternal V8 atau yang ukurannya jauh lebih besar, dia agak sedikit susah dibawa, tapi ini dia lebih tipis juga, lebih fleksibel juga, dan enak dibawa kemana-mana. Kalau misalkan kalian pengen karaokean atau live streamingan di dalam mobil itu yang ukurannya space-nya tidak besar, kalian bisa menggunakan soundcard semacam ini. Kita langsung aja keluarin dulu soundcardnya. Tapi untuk part-part yang lain sebenarnya hampir sama, kayak dapat kabel, kemudian dapat kertas panduan kayak gitu. Jadi nggak usah gue keluarin, jadi gue keluarin yang utamanya aja. Nanti bakal gue coba untuk bandingin kualitas suaranya ya dari kedua soundcard ini. Oke, yang ini adalah soundcard eksternal E6, sementara yang ini adalah soundcard eksternal V6. Dimana kalau dilihat dari segi ukuran memang lebih besar soundcard yang E6 ya dibandingkan yang V6. Kemudian perbedaannya, kalau yang E6 ini pinggirnya ada agak kurve kayak gitu ya, dia agak nggak kayak yang V6, dia lebih mengotak untuk yang V6, tapi untuk yang E6 dia agak kurve. Jadi kalau di smartphone mungkin ini yang Android lah, kan Android kebanyakan kayak gini, dan ini yang iPhone dengan bentuk yang mengotak kecil semacam ini. Kemudian dari tengah sendiri atau dari tombol-tombolnya, bagian depannya dia menggunakan bahan glossy gitu, sama baik yang E6 ataupun yang V6. Dan perbedaannya mungkin yang E6 ini dia punya knob control up and down, sementara untuk yang V6 dia nggak punya knob control up and down, jadi hanya sentuh semuanya ya dibandingkan dengan yang E6. Untuk tombol power sendiri, yang E6 ada di sini, di tengah ya, tombol powernya. Dan untuk yang V6 ada di bagian pinggir. Oke, udah nyala ya. Jadi dia sama-sama punya Bluetooth untuk koneksi instrumen musiknya. Dan baterainya sama-sama 1000 mAh dan bisa kalian gunakan dalam jangka waktu mungkin 4-5 jam jika kalian gunakan terus-menerus. Indikator baterai sudah ada di sini untuk E6, sementara untuk yang V6 ada di sini. Untuk E6 sendiri dia punya indikator LED untuk mikrofon dan headset, sementara yang E6 dia nggak punya ya. Oke, untuk itu aja, dan yang lain-lainnya sama. Oke, untuk bagian belakang ini ada tulisannya, tapi untuk yang E6 dia polos. Bagian atasnya untuk tombol-tombolnya ya sangat minim, hampir sama ya. Cuman untuk yang V6 dia ada yang menggunakan USB micro, sementara untuk yang E6 dia jack 3,5 mm semuanya. Oke, itu aja. Di bagian belakangnya sih ada untuk inputan ke komputer ataupun untuk chart. Jadi E6 dia punya dua ya, jadi terpisah antara ke komputer USB dan chart, sementara untuk yang V6 dia nyatu keduanya. Oke, gak banyak lama. Inti dari video ini untuk mengetahui bagaimana kualitas dari kedua soundcard ini. Apakah bagus yang E6 ataukah yang V6. Gue bakal coba untuk nge-record dengan menggunakan kedua soundcard ini. Device-nya smartphone yang pertama, dan yang kedua menggunakan device laptop agar kalian bisa tahu grafik dari suara yang masuk. Oke, langsung aja kita tes. So, let's find out and let's go.
Oke, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, kita rubah dulu efeknya apa nih? Oke, efeknya. Oke, gue udah coba untuk hubungkan soundcard ini ke smartphone yang gue punya dengan menggunakan mikrofon kancing yang tadi bisa kalian lihat. Dan ini hebatnya, posisi mic kancing ini ada di bagian kerah baju gua. Jadi tidak dekat dengan mulut, otomatis ya mungkin sekitar 10-15 cm, tapi masih bisa nangkep suara dengan cukup lumayan tinggi ya, yang ada di headset gua ya. Tapi gue nggak tahu di hasil recording, jadi kalian bisa dengar sendiri. Dan noise-nya seperti apa? Silahkan menggunakan headset saat mendengarkan atau melihat video ini untuk noise-nya, apakah noise-nya besar atau tidak ya. Di sini pun gua hanya membesarkan volume mikrofonnya saja. Coba kalau gua kecilin ya volume mikrofonnya, kemudian besar lagi. Kemudian gue besarin juga untuk echo. Jadi di sini cuma ada echo doang, tidak ada treble ya. Echo-nya gue besarin dan ini adalah kualitas suaranya. Cukup besar juga ya. Bisa kalian nanti bandingkan dengan soundcard eksternal V6 yang bakalan kita compare. Kita coba untuk kecilin dulu echo-nya, kemudian kita ganti efeknya ke efek karaoke. Oke, dan ini adalah efek karaoke, jadi suaranya jadi lebih besar. Echo-nya kita kecilin aja ya. Kemudian ini adalah efek MC. Kok MC jadi kecil ya? Nah, kalau kita besarin jadi lebih padat. Kemudian di sini ada efek melt, efek female, efek chill. Oke, dan balik lagi ke efek populer. Jadi bisa kalian dengarkan ya, noise-nya apakah besar atau tidak, silahkan. Kita coba untuk setel lagu. Setel lagu. Ini mic kancing yang gue pakai harganya cuma 5.000 perak saja. Kalau nggak salah 5.000 atau 10.000 ya, gue lupa lagi. Kita coba untuk hubungkan si Bluetooth ini, apakah terkoneksi atau tidak. Ini lagi dibaca. Bluetoothnya ini langsung otomatis nyala ya, jadi tidak ada tambahan, misalkan harus nempelin atau harus mencet apa. Kayaknya udah ada deh. Nah, kayaknya udah ada. Gue sempet input juga nih, ini kayak 6 kalau nggak salah. Oke, udah langsung aktif ya. Kita coba untuk setel lagu yang gue punya, yang gue pakai, yang sering gue pakai sebagai media review. Apakah ini mana ya? File. Oke. Kemudian musik. Apakah terhubung? Oke, terhubung ya. Kalau di headset ada, tapi gue nggak tahu di hasil recording atau ada atau enggak. Oke, kita coba untuk dot-nya dinyalain. Nah, ini pas dot-nya dinyalain jadi dia suara vokalnya menonjol dan suara musiknya hilang. Oke, dan itulah kualitas suara yang dihasilkan oleh soundcard eksternal E6 ini. Nanti gue bakal coba untuk gunakan ini di laptop dan hasilnya seperti apa. Langsung saja kita coba ya. So, waktu yang akan menjawab semua itu. Oke, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini agak sedikit ribet ya. Jadi karena gue manual nih ya, jadi sedikit ribet. Kameranya juga terbatas. Oke, echo-nya kita kecilin terlebih dahulu. Oke, dan ini adalah kualitas suara yang dihasilkan oleh soundcard eksternal E6 setelah kita coba untuk input ke laptop yang kita punya dan menggunakan mikrofon BM800, bukan menggunakan mikrofon kancing. Jadi kalau menggunakan mikrofon kancing saat sedang recording di laptop, itu noise-nya bakalan besar banget. Gue juga nggak tahu nih apakah tadi hasil di smartphone itu noise-nya besar juga atau enggak, nanti bisa kalian rasakan sendiri. Tapi dengan menggunakan mikrofon BM800, dia cukup lumayan jernih ya. Dan ini adalah kualitas suaranya. Kita coba untuk ganti menggunakan karaoke di sini. Kemudian di sini MC, grafiknya bisa kalian lihat kan seperti apa? Di sini menggunakan female, menggunakan male, chill, dan kembali lagi ke populer. Apalagi kalau echo-nya gue coba untuk fullin. Oke. Dan inilah kualitas suaranya setelah echo-nya di fullin. Tapi kalau menurut gua, memang setelah tadi perbandingan,
Gue lebih cenderung ke Soundcard eksternal V6 karena dia grafiknya lebih besar dibandingkan dengan Soundcard eksternal E6 ini. E6 ya cuma segitu ya, kalian bisa lihat. Tapi cukup lumayan jernih lah, jernih banget. Noise-nya bisa kalian dengar dan pastikan menggunakan headset ya. Oke, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, kali ini langsung saja kita beralih ke soundcard eksternal V6. Nanti efeknya kita coba untuk ganti ya. Ini volume mic-nya, pengaturannya dia bukan menggunakan knob control up and down, tapi menggunakan tombol-tombol yang ada di sini nih untuk pengaturan mic plus dan mic minus. Voice change. Tes. Nah, populer. Oke, populer dan ini sayangnya echo-nya itu langsung otomatis ya. Jadi nggak bisa kita atur-atur seperti soundcard eksternal E6. Ada knob control up and down untuk echo-nya. Jadi kalian bisa atur secara manual untuk echo-nya agar tidak terlalu besar. Tapi untuk yang V6 ini dia otomatis echo-nya sudah teratur di settingan soundcard bawaannya. Nah, ini yang tanpa echo. Jadi ini garing banget ya. Tapi masih bisa ketangkap dengan mikrofon harga ceban ini. Di headset kedengeran banget untuk suaranya, tapi untuk noise-nya sendiri kalian bisa dengar. Pastikan menggunakan headset saat mendengarkan video ini atau melihat video ini agar kalian bisa dengar noise-nya seperti apa. Ini untuk monitor, gue besarin, monitornya sudah besar ternyata. Kemudian ini apa lagi? Ini mute. Mute ini nggak tahu berfungsi atau enggak, tapi gue bakalan coba ya. Mute ini nggak tahu nih ini masuk atau enggak, tapi di indikator bisa kalian lihat. Jadi kedengaran atau tidak mute-nya, tadi gue berbicara, tapi indikator tetap berjalan ya. Jadi untuk kalian misalkan yang lagi live streaming atau misalkan lagi ngapain live streaming kemudian mau ngapain gitu ya, mute-nya bisa kalian tekan di sini. Kemudian di sini ada electric. Electric dog kayak suara tinggi nadanya bisa dirubah ya. Nah, ini untuk bernyanyi. Hampir sama sebenarnya seperti soundcard itu ya, soundcard E6. Cuman perbedaannya si V6 ini dia nggak punya settingan secara manual untuk menyeting echo. Jadi ya settingannya udah langsung bawaan dari pabriknya ya. Kita coba untuk menyetel lagu. Nah, ini ada ya, soundcard V6. Gue pasang. Oke, Bluetooth sudah tersambung. Kita coba untuk memutar lagu yang sama. Oke. Suara tetap keluar. Jadi kalian nanti bisa mendengarkan perbedaannya. Nanti gue bakal cek ini di laptop juga sama seperti yang soundcard eksternal E6 lakukan, biar kalian ketahuan grafiknya ya. Tapi untuk kualitas suara sih sebenarnya hampir-hampiran sama ya. Dodge-nya kita aktifin dan itu berfungsi, tapi ini langsung mati banget ya. Dibandingkan dengan soundcard E6 dimana dia masih tetap ada suaranya, tapi untuk yang V6 ini dia suara backsoundnya mati total ya. Mati total bener. Oke, dan itu adalah kualitas suaranya dari soundcard eksternal V6. Jadi lebih bagus mana nih menurut kalian, apakah E6 ataukah V6? Kita cek langsung aja di laptop ya untuk mengetahui grafik dari soundcard V6 ini apakah tinggi atau tidak. Nanti bisa dibandingkan dengan soundcard eksternal E6. So, let's find out. Let's go. Oke, tes 1 2 3. Kali ini gue udah coba untuk menghubungkan soundcard eksternal V6 ini ke laptop yang gue punya dengan menggunakan software Adobe Audition dan menggunakan mikrofon BM800 dengan volumenya maksimal. Oh iya, maksimal. Kita coba untuk kecilin aja dulu ya. Nah, di angka 4 aja. Nah, awalnya tadi gue mencoba untuk menggunakan mikrofon yang tadi dipakai merekam dengan menggunakan smartphone. Itu setelah di input ternyata noise-nya gede banget. Jadi gue saranin kalau misalkan untuk input ke laptop itu menggunakan mikrofon BM800, BM8000 atau yang sejenisnya lah, yang harganya murah.
tidak terlalu mahal. Ini kan mikrofon rakyat ya. Jadi kualitas suaranya seperti ini. Kalian bisa lihat grafiknya. Grafiknya bisa kalian lihat itu cukup lumayan jernih dan noise-nya kedengaran sedikit saja noise-nya. Dan di sini grafiknya cukup lumayan tinggi juga. Gue coba untuk pindahkan suaranya ya. Oke, dan ini adalah efek sync. Ini bersih banget kalau menggunakan mikrofon BM800 dibandingkan dengan menggunakan mikrofon kancing yang tadi itu cukup lumayan noise-nya mengganggu. Kalau gua terusin juga itu nanti bakal merusak telinga kalian ya, makanya gua nggak terusin itu ya. Ini juga ada efek popular, efek profesional, efek MC dan lain-lain. Dan ini apakah kalau kita setel lagu dari YouTube itu akan masuk atau tidak? Kita bakalan coba ya dengan lagu gua biar tidak copyright gitu loh. Sayang kan bikin video capek-capek kalau copyright. Gue butuh AdSense cuy. Oke, kita coba ya. Udah kita lewatin, apakah ini masuk? Oh, ternyata tetap nggak masuk. Gue nggak tahu di mananya nih kalau misalkan pengen ininya masuk, tapi dia tetap nggak masuk, atau misalkan ada settingan untuk inputnya. Jadi ini nggak masuk, tapi kalau di handphone itu masuk ya. Cuman kalau di laptop memang harus ada inputan ininya nih masuk. Kayak defense-nya gue belum terlalu bener ya. Oke, dan itu adalah kualitas suaranya yang dihasilkan oleh Soundcard Arsenal V6 setelah diinput ke laptop. Oke, dan itulah kualitas suara yang dihasilkan oleh kedua soundcard ini baik di input dengan menggunakan smartphone ataupun dengan menggunakan laptop. Hanya saja kalau misalkan kalian menggunakan laptop, pastikan kalian menggunakan mikrofon yang agak sedikit ada harganya lah. Jangan menggunakan mikrofon kancing karena tadi pas gua coba kedua soundcard ini direkam dengan menggunakan Adobe Audition dengan menggunakan mikrofon kancing harga Rp10.000 itu noise-nya kenceng banget. Makanya gua ganti menggunakan mikrofon BM800 dan noise-nya langsung hilang. Cuman kalau menggunakan smartphone saja itu yang tadi gue rasa sih nggak terlalu kenceng ya noise-nya ya, tapi mungkin bisa menjadi perbandingan ya. Kalau menggunakan mikrofon kancing saja noise-nya sedikit untuk direkam dengan smartphone, apalagi dengan menggunakan mikrofon BM800 mungkin noise-nya akan lebih minim. Jadi lebih bagus mana nih, apakah yang V6 ataukah yang E6? Kalau menurut gue pribadi sih, kalau misalkan kalian pengen soundcard yang dengan tipe semacam ini yang fleksibel bisa kalian gunakan dimanapun kalian berada, belilah soundcard yang eksternal V6 ini karena dari kualitas suara dia lebih up, cuman noise-nya tidak terlalu besar. Cuman kalau yang E6 ini memang dia dari grafik gue lihat nggak terlalu tinggi dan noise-nya benar-benar keredam banget. Tapi itu jadi pilihan kalian ya. Jadi ya menurut gue sih gue lebih ke V6 ya. Tapi 50-50 juga sih. E6 juga bagus. Dan semua tergantung pilihan kalian. Kalau kalian pengen beli kalian bisa cek link di deskripsi kalau gue jual. Kalau enggak berarti nggak ada ya. Nanti bakalan coba untuk gue cantumin aja lah kalau misalkan kalian pengen. Harganya kisaran 200 ribuan kalau nggak salah lah. So, dan sekian video dari gue, semoga ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, jika tidak suka silahkan di dislike saja. Gue Joki Rasyandara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and sayonara, peace.